Perintah Raja Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bab 1. Akhirnya saya bebas juga. Devan menggunakan tenaganya untuk menghirup udara segar dan menghembuskannya kembali. Di belakang Devan ada penjara Sahara, tempat dia terkurung selama 3 tahun, dan hari ini akhirnya masa tahanannya berakhir. Entah bagaimana kabar orang tuaku sekarang. Devan menenteng tas kais yang sudah robek, dan bergegas menuju jalan pulang ke rumahnya. Selama 3 tahun, orang tuanya tidak pernah datang membesuknya sama sekali. Sekarang Devan sangat mengkhawatirkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Devan terus memperhatikan cincin perunggu yang ada di tangannya. Ukiran naga yang ada di cincin itu terlihat sangat hidup. Bahkan di atas kepala naga itu terukir sebuah aksara Mandarain yang berarti perintah. Cincin itu diberikan kepadanya hari ini saat dia bebas oleh Ryu, teman sesama narapidananya. Ryu adalah orang yang sangat aneh. Dia selalu mengoceh sepanjang hari, dan mengatakan kalau dirinya adalah penguasa kuil naga langit, yang mengetahui rahasia langit dan bumi, juga seorang ahli forensik yang bisa menghidupkan kembali orang yang mati. Semua orang menganggap Ryu hanyalah orang gila, dan tidak ada yang memperdulikannya. Hanya Devan yang kadang kala mencarinya untuk mengobrol, dan membagikan sedikit lauknya kepadanya. Setiap harinya, Ryu akan menceritakan beberapa hal aneh kepada Devan, tentang kuil naga langit, tentang pulau naga, dan semua cerita itu tidak pernah Devan ketahui sebelumnya. Kemudian, setiap harinya Ryu akan mengajak Devan untuk bermeditasi bersamanya, dan berlatih bela diri. Devan yang juga bosan, selalu mengikutinya dan belajar darinya. Tapi siapa sangka, setelah 3 tahun berlalu, Devan benar-benar belajar bela diri dan keahlian medis dari Ryu. Dan hari ini, tepat hari bebasnya Devan, Ryu memberikan cincin itu kepada Devan dan memberitahukan kepada Devan, kalau di tahun ini, tepat pada hari ke-15 bulan 7 menurut penanggalan lunar, Devan harus pergi ke pulau tak bernama yang ada di Laut Bada, dan sesampainya di pulau itu, dia harus menunjukkan cincin itu, dan akan ada orang yang datang menjemputnya, dan saat itu Devan akan mendapatkan peluang yang besar. Karena sudah banyak hal yang dia pelajari dari Ryu, membuat Devan sangat mempercayai kata-kata Ryu, dan berjanji akan melakukan sesuai pesan Ryu. Tapi, tanggal 15 bulan 7 menurut kalender lunar, masih berselang beberapa bulan lagi. Sebelum menyadarinya, Devan sudah sampai di depan pintu rumahnya. Melihat rumah bobrok yang ada di hadapannya membuat ekspresi Devan terlihat rumit. Dia tidak tahu bagaimana keadaan orang tuanya selama 3 tahun ini, yang mana karena sikap impulsifnya membuat orang tuanya ikut menerima tekanan besar. Mengingat kejadian 3 tahun lalu membuat mata Dev dipenuhi amarah. 3 tahun lalu, Devan dan pacarnya, Senas, sudah membahas tentang pernikahan mereka. Mereka berdua merupakan teman satu kampus dan sudah berpacaran 2 tahun. Tapi suatu hari saat dia mengantarkan Senas pulang saat larut malam, mereka malah bertemu dengan Navarro yang sudah mabuk. Navarro adalah konglomerat generasi kedua yang terkenal di kota Surau. Dia sudah melakukan berbagai macam kejahatan. Dan Navarro yang melihat Senas, merasa Senas sangat cantik dan langsung memiliki pikiran bejat. Dia pun mulai menyentuh Senas. Sebagai seorang konglomerat generasi kedua yang terkenal, Navarro bahkan tidak menganggap Devan ada. Devan yang melihat pacarnya sendiri dilecehkan orang, langsung menggila. Dia mengangkat tinjunya dan langsung menghantamkannya kepada Navarro. Dan akhirnya seperti yang sudah dibayangkan, Navarro yang berkuasa tidak terima dirinya dipukuli. Dia langsung melapor polisi dan menangkap Devan. Dan Devan divonis 3 tahun penjara atas penyerangannya terhadap Navarro, dan akhirnya sampai pada hari ini, di mana Devan sudah dibebaskan. Setelah berdiri cukup lama dalam keraguan, akhirnya Devan mengetuk pintu itu dengan pelan. Siapa? Pintu itu terbuka, dan sesosok wanita tua yang bungkuk dan beruban menjulurkan kepalanya, dengan satu tangannya tidak berhenti meraba-raba yang ada di depannya. Siapa yang mengetuk pintu? Mata wanita tua itu terpejam rapat, sangat jelas dia tidak bisa melihat. Wanita itu buta. Saat Devan melihat wanita tua yang ada di hadapannya, sekujur tubuhnya tidak berhenti gemetaran. Dia tidak berani mempercayai kalau wanita tua yang beruban dan penuh keriput yang ada di hadapannya ini, adalah ibu kandungnya sendiri, Selin. Hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat, bagaimana ibunya bisa menjadi seperti ini? Ibu, ini saya Devan.
Devan melangkah maju dan memapah ibunya. "Devan, benarkah itu kamu?" Dia berteriak dengan semangat. Selin mengulurkan tangannya dan meraba-raba wajah Devan. Air matanya pun tidak terbendung. "Ibu, ini saya Bu." Mata Devan memerah. "Ibu, apa yang terjadi padamu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Devan tidak mengerti. Saat dia pergi, ibunya masih baik-baik saja. Kenapa dalam kurun waktu 3 tahun dia berubah menjadi seperti ini? Aduh, kalau diceritakan akan panjang sekali. "Ayo masuk dulu." Selin menarik Devan masuk ke dalam rumah. Melihat rumah bobroknya yang hampir tidak berisi apapun, Devan tercengang. Walaupun mereka bukan orang kaya, tapi ayahnya merupakan seorang karyawan formal, jadi kehidupan mereka masih termasuk sejahtera. Tapi sekarang, kenapa rumah mereka menjadi semiskin ini? "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi di rumah?" Devan yang melihat keluarganya menjadi miskin, bertanya kepada ibunya. "Aduh," Selin menghela nafas. "Setelah kamu pergi," Selin menceritakan kembali kejadian yang terjadi setelah Devan pergi. Ternyata keluarga Kintan tidak hanya menjebloskan Des ke dalam penjara, mereka juga meminta ganti rugi sebesar 1 miliar. Karena tidak ada solusi lain, ayah Devan menjual rumah pernikahan Devan dan meminjam uang dalam jumlah besar, itu pun masih belum cukup. Mereka akhirnya mencicil 300 juta sisanya kepada keluarga Kintan. Karena masalah ini, ayah Devan kehilangan pekerjaannya, dan hanya bisa mencari nafkah dengan menyapu jalanan. Sedangkan ibunya terus menangis setiap hari, sampai matanya pun buta. Ini juga alasan kenapa orang tuanya tidak pernah sekalipun membesuknya saat dia di penjara selama 3 tahun. Mendengar ucapan ibunya, Devan mengepalkan tinjunya dengan kuat. Keinginan membunuh terlihat sangat jelas di matanya. Dia tidak menyangka keluarga Kintan akan sekejam itu, dan mengupayakan cara untuk membasmi keluarganya. "Ibu, apakah Senas sama sekali tidak mengurusi kalian?" Devan bertanya kebingungan. Senas merupakan calon istrinya, dan dia juga dipenjara karena menolong Senas. Senas tidak mungkin bersikap tidak peduli melihat orang tua Devan diperlakukan seperti itu kan? Jangan dibahas lagi. Keluarga Chandra tidak ingin ikut campur. Bahkan saat saya meminta kembali mahar yang kita berikan, mereka tidak bersedia mengembalikannya. Katanya pernikahan ini batal bukan kesalahan dari pihak mereka, tapi karena kamu dipenjara. Jadi mahar tidak akan dikembalikan. Ayahmu mendatangi mereka untuk berdiskusi, malah dipukuli dan diusir oleh mereka. Hati Selin merasa semakin perih, dan pada akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Bab 2. Apakah keluarga Chandra benar-benar seperti itu? Devan mengernyitkan keningnya. Dia tidak menyangka Senas akan melakukan hal seperti itu. Pada saat dia ditangkap, Senas masih menangis dan berteriak histeris dan mengatakan kalau dia akan menunggunya bebas, lalu menikah. Kenapa jadi seperti ini? Devan bertekad menemui Senas dan meminta penjelasan. Tapi pada saat itu, pintu rumah mereka digedor dengan kuat. Sangat kuat, sampai pintu itu pun sudah hampir hancur. Mendengar suara pintu digedor dengan kuat, wajah Selin memucat. Dia kelihatan sangat takut. "Ibu, siapa itu?" Devan kebingungan melihat ekspresi wajah Selin. "Tidak usah kamu pedulikan, cepat masuk ke dalam kamar dan jangan keluar." Selin mendorong Devan masuk ke dalam kamar, dan mengarah ke pintu dengan wajah yang gelisah. Pintu baru saja terbuka, terlihat sesosok pria botak yang membawa 4-5 bawahannya yang terlihat sangar, melangkah masuk. "Mana uangnya?" Bobby melihat Selin dan langsung bertanya. "Pak Bobby, sudah saya siapkan." "Sudah disiapkan." Selin terlihat mengangguk, dan meraba-raba kantongan yang ada di sudut. Saat ini banyak tetangga yang sedang berkumpul dan menyaksikan, melihat Bobby dan bawahannya, mereka tidak berani dekat-dekat. Beberapa bajingan ini terus datang setiap bulannya untuk menagih, benar-benar memaksa orang untuk mati. Iya, sama sekali tidak berperi kemanusiaan. "Hei, kecilkan suara kalian. Mereka itu orang-orang yang diutus keluarga Kintan untuk menagih ganti rugi." Beberapa tetangga berkumpul dan berkata dengan marah. Namun tidak ada satupun yang berani ikut campur. Saat itu, Bobby mengambil kantongan yang ada di tangan Selin, dan membukanya. "Sialan, apaan ini?" Bobby mengernyitkan keningnya, lalu membalikkan kantongan itu. Di dalamnya ada beberapa lembar uang kertas yang kusut dan tua. Ada lembaran 100.000, 50.000,
dan ada beberapa lembar uang 1.000, 2.000, bahkan ada uang logam seratusan. Apa sampah? Sampah ini bernilai 10 juta. Bobby bertanya dan berteriak kepada Celine. Pak Bobby, jumlahnya pas 10 juta, kami sudah menghitungnya. Kalau Pak Bobby tidak percaya, boleh dihitung. Celine berkata dengan tersenyum, dia bahkan mengangguk dan membungkukkan badannya. Omong kosong. Bobby mengangkat kakinya dan menendang perut Celine, membuatnya langsung terjatuh ke tanah. Menyuruhku menghitung. Saya tidak punya waktu. Segera ganti semua ini menjadi pecahan 100.000. Ibu, Devan langsung terbang keluar dari dalam rumah, bergegas memapa Celine. Dia melirik Bobby dan beberapa bawahannya dengan dingin. Bobby dan beberapa bawahannya tercengang. Tatapan dingin Devan membuat mereka merinding. Devan, siapa yang menyuruhmu keluar? Cepat kembali ke dalam, kamu tidak usah ikut campur. Celine mencoba mendorong Devan kembali ke dalam rumah sekuat tenaga. Ibu, karena saya sudah di sini, masalah ini biar saya yang urus. Ibu duduk saja. Devan memapah Celine ke bangku, dan mendudukkannya, lalu membalikkan badannya dan menatap Bobby dengan dingin. Bobby menatap Devan dan menilainya, lalu tertawa sambil berkata, "Loh, bukannya ini bocah yang memukul Tuan Muda Navarro dengan batu bata 3 tahun yang lalu dan berakhir masuk penjara? Tidak disangka sudah bebas ya? Tepat sekali hari ini kamu bebas. Sebagai mantan pacar, kamu tidak menghadiri pernikahan pacarmu dan Tuan Muda Navarro hari ini. Pria idiot ini diselingkuhi." Hahaha, Bobby dan beberapa bawahannya tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Devan mengernyitkan keningnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Saya bilang, wanita yang kamu lindungi sampai masuk penjara itu hari ini akan menikah dengan Tuan Muda Navarro. Pernikahannya akan dilangsungkan di Hotel Sawasde. Sangat mewah. Apa kamu tidak mau pergi melihatnya? Bobby menatap Devan sambil tersenyum mengejek. Alis Devan berkerut, kedua tangannya mengepal dengan erat. Raut wajah Celine yang ada di belakangnya pun ikut berubah. Dia terlihat marah sampai badannya pun gemetar. Bagaimanapun juga putranya, Devan, masuk penjara karena melindungi Senas. Tidak disangka wanita itu malah berpaling dan menikahi musuh. Berlutut dan minta maaf pada ibuku. Dengan begitu saya akan membiarkan kalian hidup. Kilau dingin melintas di mata Devan. Tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh. Suhu di sekitar mereka seolah turun beberapa derajat, membuat tawa di wajah Bobby dan yang lainnya sirna. Setelah sesaat, Bobby akhirnya tersadar. Dia langsung berkata dengan murka, "Apa katamu? Kamu mau aku berlutut dan meminta maaf?" Sambil berkata, Bobby melayangkan sebuah tinju ke arah Devan. Dengan tubuh kurus kerempengnya Devan, tinju itu akan membuatnya terkapar di tanah. Bam! Tapi siapa yang menyangka, saat Bobby baru saja melayangkan tinjunya, tendangan Devan sudah menghampirinya. Bobby terkapar di tanah sambil memegangi selangkangannya dan berteriak kesakitan. Dia langsung berkeringat dingin dan tidak berhenti meraung. "Devan, kamu jangan berkelahi lagi." Mendengar raungan Bobby, Celine segera membujuk Devan untuk tenang. Devan baru saja dibebaskan dari penjara karena kasus penyerangan. Bagaimana kalau dia sampai dia kembali dijebloskan lagi ke dalam penjara karena memukuli orang? Habisi dia, bunuh dia. Bobby berteriak marah. Dia menatap Devan dengan penuh kemarahan dan kekejaman. Beberapa bawahan Bobby langsung menyerang ke arah Devan. Devan menoleh ke arah ibunya, lalu mengepalkan tangannya dan melemparkan serangannya yang secepat kilat. Seketika para bawahan itu merasa kalau kaki mereka sudah mati rasa. Mereka semua tersujud di tanah. Dan saat itu, Bobby yang melihatnya langsung tercengang. Dia menatap Devan dengan tatapan tidak percaya. Aura dingin menyelimuti hatinya. Bahkan para tetangga yang sedang menyaksikan kejadian itu juga ikut membelalak tidak percaya. "Minta maaf pada ibuku." Suara dingin Devan kembali terdengar. Bobby ragu sesaat, tapi saat dia melihat tatapan mata Devan yang dingin, mau tidak mau dia berlutut. "Maaf." Bobby dan beberapa bawahannya meminta maaf. "Enyahlah dari sini." Devan mengibaskan tangannya. Dia tidak ingin membunuh orang di depan tetangganya dan ibunya sendiri. Dengan kemampuannya, membunuh preman kecil seperti mereka hanya semudah menjentikkan jari. Bobby yang dipapa oleh bawahannya menatap Devan dengan penuh kebencian. Dia terlatih, tatih dan merasa sangat tidak puas, tapi Devan sama sekali tidak takut pada pembalasan dendam Bobby. Bab 3. Ibu, kamu tidak apa-apa kan?
Mereka sudah pergi. Setelah Bobby pergi, Devan langsung bertanya penuh cemas kepada Selin. Aduh kamu ini, baru saja bebas, sudah mencari gara-gara dengan mereka lagi. Selin segera mengoceh kepada Devan. Cepat pungut uang yang ada di lantai. Itu uang yang kita kumpulkan dengan susah payah. Devan pun jongkok dan memungut uang yang berjatuhan di lantai, dan memasukkannya ke dalam tas. Ibu, lain kali biar saya saja yang mencari uang, ibu dan ayah beristirahat saja di rumah, dan saya juga akan mencari cara untuk menyembuhkan matamu. Devan menyimpan kembali uang itu dan menyerahkannya kepada Selin. Niatmu saja sudah cukup, Selin berkata, lalu tiba-tiba mulai menangis. Sekarang kamu sudah pulang, hati ibu sudah tenang. Kalau bukan karena mengkhawatirkanmu, ibu pasti sudah mati sejak dulu. Melihat ibunya menjadi seperti ini, mata Devan mulai berapi-api. Bam! Devan tidak tahan lagi. Dia meninju meja yang ada di hadapannya. Bro, meja itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Keluarga Kintan, keluarga Chandra, saya pasti akan membuat mereka menanggung akibatnya. Pasti. Sekujur tubuh Devan dipenuhi dengan aura kemarahan yang berapi-api. Seolah merasakan kemarahan Devan, Selin berkata dengan tergesa-gesa, Devan, kamu jangan mencari perkara ya, sekarang kamu sudah bebas, kamu fokus mencari pekerjaan saja, semuanya akan menjadi lebih baik lagi setelah ini. Ibu, jangan khawatir, saya tahu harus berbuat apa. Saya mau keluar sebentar. Devan menghibur ibunya sendiri, lalu pergi keluar. Dia mau pergi mencari Senas untuk meminta penjelasan. Setelah keluar dari rumah pun aura kemarahan masih melekat di tubuh Devan. Tapi saat Devan hendak menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah Porsche merah melaju kencang. Sangat kencang, dan langsung menabrak Devan hingga terlempar. Bam! Tubuh Devan bertubrukan dengan aspal. Kalau saja dia tidak dilatih oleh Ryu, tabrakan itu pasti sudah mencabut nyawanya. Bajing Asterisan, kamu menyeberang tidak lihat dulu, tidak punya mata. Sial, siapa yang tidak punya mata? Devan yang bawaannya memang sedang marah, menjadi lebih marah lagi karena tertabrak. Tepat saat Devan memaki dan berusaha bangkit berdiri, sebuah suara mendecit terdengar. Seorang gadis terlihat turun dari Porsche itu. Dia mengenakan gaun berwarna putih, dan mengenakan sepatu hak tinggi. Dia terlihat sangat cantik, dan dia saat ini sedang menatap Devan dengan tatapan kesal. Devan mengernyitkan keningnya, awalnya dia berusaha bangkit berdiri, tapi malah kembali terbaring di tanah. Di antara kita siapa yang tidak punya mata? Jelas-jelas kamu yang menabrakku. Kamu terlihat begitu cantik tapi kenapa saat membuka mulutmu malah seperti kotoran busuk? Devan berkata dengan tegas kepada gadis itu. Kamu berani memakiku. Gadis itu menatap Devan dengan emosi, dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Devan. Gadis itu mengenakan sepatu hak tinggi. Hak sepatu itu seruncing pisau. Kalau tendangan itu mengenai tubuh orang pasti akan langsung berdarah. Yuki, berhenti. Melihat gadis itu melayangkan tendangannya ke arah Devan, seorang pria parubaya membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Pria parubaya itu terlihat acuh tak acuh. Terlihat seperti seseorang yang sudah lama memiliki jabatan tinggi. Namun wajah pria itu terlihat sedikit memucat, nafasnya terengah-engah. Setelah meneriakkan kalimat itu, dia langsung berpegangan pada pintu mobil dan menarik nafas dengan susah payah. Ayah, kenapa ayah turun? Setelah melihat pria parubaya itu, gadis itu langsung bergegas menghampirinya dan memapahnya. Ayo cepat kita ke rumah sakit, jangan menghabiskan waktu lagi. Pria parubaya berkata pada gadis itu. Gadis itu mengangguk, dan kembali ke hadapan Devan. Dia mengeluarkan segepok uang dari tasnya dan melemparkannya pada Devan. Di sini ada 10 juta, segera ambil uang itu dan pergi, kami masih ada urusan penting. Devan tidak mengambil uang itu. Dia berdiri dan menatap pria parubaya yang berada tidak jauh darinya dan berkata, tidak perlu ke rumah sakit. Sudah tidak sempat. Selesai berkata, Devan berbalik dan hendak pergi. Dia bisa melihat kalau pria parubaya ini sudah sekarat dan tidak akan sempat sampai ke rumah sakit. Berhenti. Gadis itu menghalangi jalan Devan dan menatapnya dengan jengkel. Apa maksudmu? Jelaskan maksud dari ucapanmu barusan atau jangan harap bisa pergi dari sini. Di saat itu pria parubaya juga mengernyitkan keningnya dan berjalan beberapa langkah menuju Devan. Ayahmu punya penyakit tersembunyi yang akut. Lukanya ada di paru-paru sebelah kiri.
Tidak sampai 5 menit dia akan mengalami kesulitan bernafas dan mati lemas. Dalam 5 menit apakah kamu bisa sampai ke rumah sakit? Devan berkata dengan tenang sambil bertanya pada gadis itu. Bicara sembarangan, ayahku itu hanya pilek. Yuki, pria parubaya itu memanggil anaknya, lalu kembali melangkah beberapa langkah menuju Devan, matanya penuh keterkejutan. Adik, bagaimana kamu bisa mengetahui kalau paru-paru kiriku pernah terluka? Kujelaskan pun kamu tidak akan mengerti. Saya ada urusan penting, tidak punya waktu untuk dibuang-buang di sini. Devan berkata lalu, berbalik dan hendak pergi. Adik, uhuk-uhuk, pria parubaya itu memanggil Devan, lalu terbatuk-batuk. Ketika dia sedikit stabil, dia langsung melangkah menuju Devan dan menarik lengannya. Adik, kamu bisa mengetahui penyakitku, kamu pasti bisa menyembuhkannya juga. Saya berharap adik ini bersedia menyelamatkan nyawaku, berapapun harganya akan kubayar. Ini adalah kartu namaku. Pria parubaya itu mengeluarkan selembar kartu nama dan memberikannya kepada Devan. Awalnya Devan tidak ingin menerimanya, dan tidak peduli, tapi saat dia melihat nama yang tertera pada kartu nama itu, dia langsung mengambilnya dan bertanya, kamu adalah direktur dari perusahaan Tanaka, Juan Tanaka. Tepat sekali, Juan mengangguk. Tiba-tiba Devan menembakkan tangannya ke arah Juan. Dua jarinya menitik pada Tiantu, Renhai, dan beberapa titik akupuntur utama lainnya. Kecepatan Devan sangat cepat, sehingga Juan dan Yuki pun belum sempat menyadari. Bab 4. Apa yang kamu lakukan? Yuki bergegas menuju ke arah Juan. Tapi pada saat itu Devan sudah selesai. Tapi, Juan yang sudah ditotok oleh Devan merasa jauh lebih baik, nafasnya berangsur-angsur ringan dan wajahnya mulai terlihat segar. Saya hanya mengontrol lukamu untuk sementara, untuk benar-benar pulih akan memerlukan waktu. Penyakit tersembunyimu harus disembuhkan perlahan-lahan karena faktor usiamu. Devan berkata dengan datar, terima kasih, adik, sudah bersedia turun tangan mengobatiku, saya sangat berterima kasih. Juan meraih dan menjabat tangan Devan dengan semangat dan terus berterima kasih kepadanya. Yuki yang melihat wajah ayahnya menjadi lebih segar, dan terlihat lebih sehat dibandingkan sebelumnya, juga merasa sangat kaget. Saya menyelamatkanmu karena saya tahu kamu sering berderma, membangun belasan sekolah, karena alasan itu saya harus turun tangan. Devan menyelamatkan Juan karena dia tahu Juan adalah orang yang sangat baik. Kalau hanya seseorang yang dia temui secara kebetulan dan apalagi tidak saling mengenal, Devan belum tentu akan turun tangan dan menyelamatkannya, apalagi tadi Yuki juga bersikap dan bertutur kata tidak sopan kepadanya, dan menabraknya hingga hampir mati. Devan bukan Ibu Teresa yang membantu siapa saja. Mendengar itu Juan merasa sedikit canggung. Yang saya lakukan bukan apa-apa, masih jauh dari kata kebajikan. Adik, kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Apapun yang kamu inginkan, katakan saja. Sekarang sudah hampir siang, bagaimana kalau saya mengajakmu makan di Hotel Sawasde? Tidak usah, saya masih ada urusan. Devan menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia harus menemukan Senas dan meminta penjelasannya. Juan merasa aneh melihat Devan yang menolak tawarannya. Sebagai orang terkaya di kota Surau, banyak orang yang menginginkan kesempatan untuk mentraktirnya dan makan bersama dengannya, dan semua orang-orang itu juga memiliki kekuasaan. Sekarang, dia berinisiatif mengajak Devan makan, tapi tidak disangka malah ditolak. Ini di luar dugaannya. Adik, bagaimanapun kita harus makan bersama, ini sebagai tanda terima kasihku. Juan menarik lengan Devan dengan erat. Devan menyadari kalau Juan sangat ingin mentraktirnya karena ingin mengetahui tentang pengobatan selanjutnya, tapi dia juga tahu kalau Juan juga berniat baik dan tulus. Devan akhirnya mengangguk. Begini saja, saya akan mengurus urusanku dulu, baru menemuimu di Hotel Sawasde. Setelah Devan berkata seperti itu, Juan baru melepaskan genggamannya. Baik. Janji ya, kalau sudah sampai, telepon saja saya. Devan menangguk, lalu bergegas pergi menuju kediaman Chandra. Di mana Senas? Saya mau menemuinya. Di sebuah villa yang sedikit tua, Devan sedang berbicara dengan wanita parubaya yang ada di depannya. Wanita parubaya ini adalah ibunya Senas, Yasmin. Dulu Devan tidak akan berani berbicara dengan nada seperti itu pada Yasmin. Tapi sekarang, setelah dia mendengar cerita ibunya, Devan menjadi sangat marah, tidak langsung menghabisi mereka saja sudah bagus.
Yasmin mengenakan gaun, dia terlihat sombong dan kedua tangannya dilipat di depan dadanya. Dia menatap Devan dengan jijik dan berkata, "Cepat enyah dari sini. Hari ini putriku akan menikah, dan kamu seorang narapidana hanya akan membawa sial." Menikah. Devan mengernyitkan keningnya, ternyata apa yang dikatakan Bobby itu benar. Di mana Senas? Dia menikah dengan siapa? Suruh dia keluar dan jelaskan padaku. Devan memasang wajah dingin dan langsung menerobos ke dalam villa. Aduh, dasar sinting. Bagaimana bisa menerobos rumah orang begitu saja? Yasmin menarik Devan dengan sekuat tenaga, tapi kekuatannya tidak sebanding dengan Devan. Dia malah terseret ke dalam villa bersama dengan Devan. Melihat Devan yang menerobos masuk, seorang wanita yang mengenakan baju pengantin bergegas menghampirinya dengan wajah marah. Melihat wanita itu, Devan langsung menghentikan langkahnya. "Senas, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Jelaskan padaku." Devan menatap Senas dengan penuh amarah dan bertanya padanya. "Devan, pergilah. Jangan cari saya lagi, saya sudah membuat keputusan untuk menikah dengan Navarro." Senas berkata dengan wajah tak berekspresi pada Devan. Devan menyipitkan matanya, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Meskipun dia sudah mengetahuinya, tapi mendengar langsung dari mulut Senas membuat hatinya seperti dihantam dengan keras. Dia dijebloskan ke penjara oleh Navarro, dan sekarang pacarnya sendiri malah mau menikah dengan Navarro. Sungguh ironis. Tiba-tiba Devan tertawa pahit. Dia merasa dirinya sangat naif. "Ini adalah keinginanmu." Devan menatap Senas. Kemarahan di wajahnya sirna, dan kepalan tangannya sudah direnggangkan. "Benar." Senas mengangguk. "Saya ingin hidup sebagai orang kaya, dan kamu tidak bisa memberikan itu kepadaku. Lalu sekarang kamu juga mantan narapidana. Meskipun sudah bebas, kamu belum tentu bisa menafkahi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa menafkahiku? Melihat hubungan kita sebelumnya, ini ada beberapa ratus ribu. Ambillah. Setidaknya kamu tidak perlu tidur di jalanan." Setelah berkata, Senas mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribu dan melemparkannya ke wajah Devan. Seketika itu Devan menatap Senas. Hatinya sudah mati rasa. Wanita yang ada di hadapannya, bukan lagi pacarnya yang dulu. "Kamu akan menyesal." Selesai berkata, Devan langsung membalikkan badannya dan pergi. Dia tidak mengambil uang Senas. "Cih, kalau menikah dengan orang miskin sepertimu baru akan menyesal." Yasmin yang ada di belakang langsung meludah dengan kuat. Bab 5. Saat Devan baru keluar dari pintu, deretan mobil penjemput pengantin langsung memblokir jalan keluarnya. Seorang pria muda yang mengenakan setelan jas dan sepatu kulit turun dari mobil pengantin dan membawa buket bunga di tangannya. Pria itu adalah Navarro. Navarro yang melihat Devan sedikit terkejut, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. "Saya bahkan sudah lupa hari ini kamu dibebaskan. Benar-benar kebetulan sekali. Bagaimana kalau kamu ikut menghadiri acara pernikahanku dan Senas?" Navarro menatap Devan dengan penuh penghinaan, tatapan mengejek terlihat di matanya. Devan melirik Navarro dengan dingin, dia berbalik dan ingin pergi, dia tidak ingin menghabiskan waktu untuk mendengar omong kosong orang sepertinya. "Jangan pergi." Siapa sangka Navarro menghalangi Devan, "Apa kamu tidak punya uang untuk memberi amplop?" "Tidak apa-apa, kamu tidak memberi kami amplop pun kamu boleh makan dan minum sepuasnya. Acara pernikahan kami dilangsungkan di Hotel Sawasde. Kalau kamu tidak menggunakan kesempatan ini, mungkin seumur hidup ini kamu tidak akan punya kesempatan untuk makan di sana lagi." Navarro berkata sambil tertawa, dia bahkan mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk wajah Devan. Devan menepis tangan Navarro dengan kuat. "Bodoh. Bisanya merasa puas menikahi barang bekas mainanku pula." Devan mencibir. Walaupun Devan tidak pernah menyentuh Senas, bahkan bergandeng tangan saja tidak pernah, tapi dia sengaja mengatakan hal itu agar membuat Navarro merasa jijik sekalian menjatuhkan Senas. Navarro yang mendengar itu langsung terkejut dan menatap ke arah Senas. Senas pernah berkata padanya kalau dia dan Devan bahkan tidak pernah berpegangan tangan, lalu apa maksud dari ucapan Devan? Senas yang melihat Navarro berjalan ke arahnya langsung panik, dia berteriak pada Devan. "Devan, bicara apa kamu? Siapa yang kamu maksud mainan bekasmu? Dengan sifat sok sucimu itu, saya bahkan enggan memegang tanganmu." Yasmin juga panik, dia langsung memaki Devan. "Devan, jangan berkata sembarangan karena kamu tidak bisa mendapatkan Senas.
Dengan sifat sok sucimu mana mungkin putriku disentuh olehmu. Navarro, jangan percaya pada omong kosongnya, dia hanya sedang mencoba membuatmu jijik. Yasmin langsung menjelaskan pada Navarro, dia dengan susah payah mendapatkan seorang menantu emas, tidak boleh sampai perkataan Devan merusak semuanya. Bibi, tenanglah. Saya tidak akan percaya padanya. Navarro juga bukan orang bodoh, tentu saja dia tidak akan percaya begitu saja pada omongan Devan. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Devan malas berbasa-basi dengan Navarro. Dia langsung pergi melewatinya begitu saja. Tunggu, Navarro berteriak pada Devan. Sebaiknya kamu jaga mulutmu itu. Jangan berani berkata sembarangan tentang istriku, atau rasakan akibatnya. Navarro takut Devan akan berkata sembarangan di luar dan merusak nama baik keluarga Quintan. Hehe, ini mulutku. Berkata apapun tentu saja terserah padaku. Kenapa kamu yang ribut? Devan menatap Navarro dengan dingin. Sebaliknya, kamulah yang harus berhati-hati. Jangan sampai suatu hari nanti kamu bahkan tidak tahu kenapa kamu mati. Navarro yang melihat tatapan sedingin es dari Devan langsung gelisah, hatinya merasakan sedikit ketakutan. Tapi dalam sekejap, Navarro merasa dirinya sedang dipermalukan. Kedua matanya langsung memelototi Devan. Bajing asterisan, kalau kamu tidak takut mati, coba saja. Jangan sampai pada akhirnya kamu malah bersujud memohon ampun padaku. Wajah Navarro dipenuhi dengan amarah. Kalau saja hari ini bukan hari pernikahannya, dia pasti sudah menghabisi Devan. Siapa yang akan bersujud memohon ampun masih belum bisa dipastikan kan? Kita lihat saja nanti. Devan menatap Navarro. Navarro, waktunya sudah tiba, sudah, kita tidak usah hiraukan si miskin ini lagi, dasar si enting. Yasmin memelototi Devan dengan kejam. Dan Navarro yang memegang buket bunga berjalan masuk ke dalam rumah diikuti sebarisan orang. Devan yang menatap punggung Navarro tiba-tiba menjentikkan jarinya, seberkas cahaya perak tiba-tiba masuk ke tubuh Navarro. Navarro gemetar sesaat, tapi dia tidak memperdulikannya, dan melanjutkan melangkah masuk ke dalam rumah. Saya ingin lihat apakah kamu akan datang bersujud memohon padaku atau tidak. Devan menyeringai, dia membalikkan badannya dan pergi menuju Hotel Sawasde. Di depan pintu utama Hotel Sawasde, Juan berdiri di depan pintu dan dia sendiri yang menunggu Devan secara langsung. Orang-orang yang memasuki Hotel Sawasde dan melihat Juan langsung membicarakannya. Bukankah itu Tuan Tanaka? Kenapa berdiri di depan pintu hotel? Sepertinya sedang menunggu seseorang. Entah siapa orang hebat yang akan datang sampai-sampai Tuan Tanaka sendiri yang menunggunya langsung. Dengar-dengar putra keluarga Quintan akan menikah dan diselenggarakan di sini. Apakah Tuan Tanaka menunggu keluarga Quintan? Bisa jadi. Lagi pula keluarga Quintan juga termasuk orang kaya, mereka bisa saja mempunyai kehormatan semacam ini. Orang-orang yang lewat berjalan memasuki hotel sambil membicarakan hal ini, sedangkan Juan masih berdiri di depan pintu. Dia terus menatap arlojinya berulang-ulang. Wajahnya sudah terlihat tidak sabar. Ayah, saya rasa bocah itu hanya omong kosong. Dia berkata kalau paru-paru kirimu terluka, dan akan membahayakan nyawamu. Jelas-jelas itu hanya omong kosong kan? Kamu itu hanya batuk pilek. Paling-paling hanya radang paru-paru. Sudahlah jangan ditunggu lagi, saya temani kamu ke rumah sakit saja ya. Yuki terus berusaha membujuk Juan. Juan sudah menunggu hampir setengah jam di sini, tapi Devan masih belum kelihatan. Yuki merasa Devan hanya omong kosong, dan Juan pun tidak pernah menceritakan tentang luka di paru-paru kirinya pada mereka, dan sebelumnya hal seperti ini tidak pernah terjadi. Yuki, kamu tidak mengerti hal ini. Lukaku ini bahkan rumah sakit pun tidak bisa menanganinya. Penyakit tersembunyiku ini sudah ada hampir 20 tahun lebih, dan saya tidak pernah menceritakannya kepada kalian karena takut kalian akan khawatir. Juan menghela nafas, wajahnya tampak serius. Yuki yang mendengarnya langsung tercengang. Dia segera menarik tangan ayahnya. Ayah, ini apa yang terjadi sebenarnya? Kamu jangan menakutiku, jangan menakutiku. Saya sudah menelpon Dr. Harrison. Dia akan segera kemari. Yuki panik, di saat dia masih sangat kecil, dia sudah tidak pernah bertemu dengan ibunya, dia dibesarkan langsung oleh ayahnya, Juan. Mereka saling bergantung satu sama lain. Kalau Juan sampai kenapa-kenapa, maka Yuki pun tidak tahu harus bagaimana melanjutkan hidupnya. Terlalu panjang untuk diceritakan, kalau ada waktu ayah akan menceritakan pelan-pelan padamu.
Selesai berkata, Juan kembali melirik arloji di tangannya, dan celingak-celinguk menatap sekitarnya. Bab 6. Setelah melihat sosok Devan, Juan langsung bersemangat, dan langsung berlari ke arah Devan. Adik, akhirnya kamu datang juga, ayo silahkan masuk. Juan menarik tangan Devan, hatinya merasa lega. Pak Juan, saya sudah berjanji padamu, tentu akan menepatinya. Devan tahu kalau Juan takut Devan tidak akan datang. Juan terlihat sedikit canggung, dia tersenyum-senyum. Ayo, Dik, silahkan. Juan membungkukkan badannya cukup rendah, membuat orang-orang yang ada di hotel menebak-nebak status Devan. Yuki melihat punggung Devan yang masih lurus, sedangkan ayahnya membungkukkan punggungnya begitu rendah. Dia langsung mengamuk. Apa masalahmu sebenarnya bajing An? Ayahku sudah menunggumu di luar selama setengah jam lebih, dan coba kamu perhatikan raut wajah ayahku, semakin lama semakin jelek. Sebenarnya kamu bisa menyembuhkannya atau tidak? Yuki memang sudah memiliki kesan pertama yang buruk terhadap Devan. Awalnya saat Devan mengontrol penyakit Juan, Yuki masih merasa kaget. Dia mengira kalau Devan memang punya keahlian. Tapi tidak berselang lama, rona merah di wajah Juan semakin lama terlihat semakin jelas. Hal ini membuat Yuki merasa kalau Devan adalah seorang penipu, dan bisa saja dia berniat menipu uang. Yuki, jangan berkata seperti itu, cepat minta maaf pada adik. Juan menatap Yuki dengan wajah serius, dan memarahinya. Saya tidak mau meminta maaf kepadanya, lihat saja perawakannya itu, sama sekali tidak terlihat seperti seorang tabib. Saya rasa dia ini memang seorang penipu. Yuki menatap Devan dengan tatapan serius. Dia merasa Juan menolak untuk pergi ke rumah sakit dikarenakan oleh Devan. Juan yang melihat putrinya Yuki tidak mematuhinya menjadi marah, wajahnya semakin memerah dan nafasnya mulai terengah-engah. Huk. Juan bahkan tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun, dan langsung terbatuk-batuk. Ayah! Yuki menjadi panik dan langsung memapah Juan. Tapi Juan malah batuk darah. Yuki yang melihat segumpal darah berwarna kehitaman langsung terkejut. Devan yang melihat gumpalan darah itu mengernyitkan keningnya. Sepertinya luka dalamnya Juan lebih parah daripada yang dia bayangkan. Devan tidak tahu bagaimana cara Juan bisa bertahan sampai sekarang ini dengan luka separah itu. Cepat bawa ayahmu ke kamar, Devan berkata pada Yuki yang sudah panik. Tapi Yuki tercengang, dia sama sekali tidak bergerak karena dia tidak mempercayai Devan. Devan yang melihat Yuki membatu mengernyitkan keningnya, dan berkata dengan tegas. Kamu ingin melihat ayahmu mati begitu saja ya? Yuki terkejut oleh perkataan Devan, dan segera memapah Juan dan membantunya memasuki kamar VIP di hotel. Setelah memasuki kamar VIP, Devan langsung mendengarkan denyut nadi Juan. Wajahnya langsung menjadi serius. Dan saat Devan baru hendak mengobati Juan, pintu kamar VIP terbuka. Seorang dokter yang mengenakan jubah putih dan berkacamata melangkah masuk. Dokter Harrison, cepat periksa ayahku, dia baru saja batuk darah. Yuki yang melihat Harrison seketika seperti melihat dewa penolongnya. Apa? Coba saya periksa. Dokter Harrison terkejut, dia segera membuka tas dokternya dengan panik. Minggir. Yuki mendorong Devan ke samping, lalu berkata kepada Dokter Harrison. Dokter Harrison, sekarang hidup dan mati ayahku ada di tanganmu, kamu harus menyelamatkannya. Saat ini, Juan sudah mulai kehilangan kesadarannya, nafasnya sudah sangat lemah. Nona Yuki, tenanglah. Saya akan melakukan yang terbaik. Dokter Harrison berkata sambil mulai memeriksa denyut nadi Juan. Namun raut wajahnya semakin lama semakin serius. Yuki yang melihat perubahan ekspresi Dokter Harrison langsung panik, tapi dia juga tidak berani bersuara. Nona Yuki, paru-paru dan limpa Tuan Juan sudah terluka, dan menyebabkan penyakit tersembunyi. Penyakit kronis seperti ini hanya bisa disembuhkan dengan perlahan-lahan. Namun tampaknya, ada orang yang merangsang kekebalan tubuh Tuan Juan, meskipun tampaknya efektif untuk sementara, namun sebenarnya malah memperparah kondisi Tuan Juan. Bisa disimpulkan sekarang Tuan Juan sedang berada dalam masa kritis. Apakah sebelum saya datang, ada orang yang membantu Tuan Juan memeriksakan penyakitnya? Dokter Harrison berkata dengan serius. Mendengar hal itu Yuki langsung mengamuk dan langsung menatap ke arah Devan yang ada di samping. Tadi Devan yang membantu ayahnya memeriksa penyakit, dan seperti yang dikatakan oleh Dokter Harrison, ayahnya memang terlihat lebih baik untuk sementara.
Namun tidak disangka itu malah memperparah penyakitnya. Dasar penipu, kalau sampai terjadi apa-apa pada ayahku, saya tidak akan mengampunimu. Yuki berteriak pada Devan. Wajahnya terlihat penuh amarah. Kalau bukan karena masih memapa ayahnya, dia pasti sudah turun tangan memukuli Devan. Atas dasar apa kamu mengatakan saya penipu? Apa saya menipu uangmu? Kalau bukan karena saya, ayahmu sudah sejak tadi menjadi mayat. Tidak punya etika. Devan mendengus. Dia sangat tidak menyukai Yuki. Padahal Yuki seorang gadis dari keluarga terkemuka, tapi yang keluar dari mulutnya semua adalah perkataan yang tidak baik. Sama sekali tidak memiliki etika dan kelemah lembutan seperti seorang nona muda. Yuki sudah sangat kesal, tapi saat ini dia tidak punya tenaga untuk berdebat dengan Devan. Keselamatan ayahnya jauh lebih penting. Dr. Harrison, kumohon padamu cepat pikirkan cara untuk menyelamatkan ayahku. Kumohon. Yuki sudah hampir menangis. Dr. Harrison membuka tas dokternya dan mengeluarkan sebuah pil berwarna hitam dan memasukkannya ke mulut Juan, lalu mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menusukkannya di beberapa titik akupuntur pada tubuh Juan. Kamu melakukan ini, bukan membantunya, malah sedang membahayakannya. Devan memperhatikan teknik akupuntur Dr. Harrison dan berkata dengan tenang. Dr. Harrison mengernyitkan keningnya, apa maksudmu? Kamu sedang meragukanku. Lantas apakah kamu juga bisa akupuntur? Akupuntur adalah pengobatan tradisional yang berasal dari negeri China. Bukan pengobatan ala barat, yang bisa dikuasai dalam beberapa tahun. Pengobatan akupuntur dan pengobatan tradisional sulit untuk dikuasai, bahkan dipelajari selama belasan tahun pun tidak menjamin akan bisa menguasainya. Bisa saja menghabiskan puluhan tahun, bahkan ada orang yang mempelajarinya seumur hidup, dan mereka juga tidak berani mengatakan diri mereka mahir. Tapi, Devan yang terlihat masih berusia 20-an tahun malah berani meragukannya. Walaupun Devan mempelajari akupuntur bahkan sejak berada di rahim ibunya, bisa sehebat apa teknik pengobatannya. Bab 7. Bicara apa kamu? Di sini tidak memerlukanmu, pergi kamu. Yuki takut Devan akan membuyarkan perhatian Dr. Harrison, dia langsung berteriak dengan marah. Baik, kamu yang mengusirku ya, saya akan duduk di lorong depan. Tidak sampai 5 menit, saya yakin kamu akan kembali memohon bantuanku. Selesai berkata, Devan langsung membuka pintu dan pergi keluar. Devan pergi dan tidak ada orang yang memperdulikannya. Dr. Harrison kembali menusukkan jarum akupuntur pada Juan dengan hati-hati, membuatnya berkeringat banyak dalam sekejap. Dan saat jarum terakhir ditusukkan padanya, Juan tersadar dan perlahan-lahan membuka matanya. Ayah sudah sadar. Dr. Harrison, ayahku sudah sadar, syukurlah. Melihat Juan sudah kembali sadar, Yuki berteriak dengan semangat, wajahnya terlihat berderai air mata. Dia merasa sangat ketakutan tadi, dia takut kalau ayahnya tidak akan pernah sadar lagi. Dr. Harrison yang melihat Juan sudah sadar juga menarik nafas panjang. Dia juga sebenarnya tidak tahu harus melakukan apa. Tapi di saat Yuki dan Dr. Harrison merasa lega, Juan yang sudah sadar tiba-tiba gemetar hebat. Raut wajahnya terlihat sangat sakit, dan kesulitan. Wajahnya tiba-tiba menjadi keunguan. Ayah, Yuki berteriak. Dia panik dan menatap Dr. Harrison. Dr. Harrison, apa yang terjadi? Seketika, Dr. Harrison pun menjadi panik. Dia melihat kebingungan. Saya juga tidak tahu. Kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini? Kenapa kamu bertanya padaku? Kan dokternya itu kamu. Yuki panik, dan dia berteriak kesal pada Dr. Harrison. Sesaat kemudian, tubuh Juan perlahan-lahan tidak gemetaran lagi, dan akhirnya tidak bergerak sama sekali. Bahkan nafasnya juga sudah tidak terdeteksi. Seketika itu juga Dr. Harrison menjadi semakin panik. Kalau sampai sesuatu yang buruk terjadi pada Juan, dia tidak akan bisa hidup dengan tenang. Ayah, jangan buat saya takut, kumohon jangan buat saya takut. Yuki seketika menangis. Nona Yuki, kita bawa saja Tuan Juan ke rumah sakit, saya juga tidak punya cara lagi. Kata Dr. Harrison dengan wajah yang panik. Alasan dia menyarankan untuk segera membawa Juan ke rumah sakit adalah agar dia bisa melepas tanggung jawab. Kalau Juan mati di rumah sakit, maka hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu kira saya gila? Dengan kondisi ayahku yang seperti ini apa dia akan bertahan sampai di rumah sakit? Cepat kamu selamatkan. Kalau sampai ayahku mati,
maka kamu juga jangan hidup lagi. Yuki sudah kehilangan akal sehatnya, tatapan matanya penuh kemarahan. Keluarga Tanaka adalah orang terkaya di kota surau, untuk menangani seorang dokter kecil seperti dia hanyalah hal kecil untuk mereka. Ucapan itu langsung membuat Dr. Harrison terkejut, tapi dia benar-benar tidak punya cara. Dan tepat saat kecemasannya menyerang, dia menyadari Devan dan segera berkata, "Nona Yuki, bocah yang tadi keluar dari sini, bisa jadi dia benar-benar punya cara. Rasa bocah itu punya keahlian." Perkataan Dr. Harrison juga membuat Yuki pemukiman Devan. Tapi tadi Dr. Harrison begitu memandang rendah Devan, sekarang dia malah memujinya. Sepertinya Dr. Harrison hanya ingin melempar tanggung jawab kepada Devan. Kalau Devan turun tangan dan Juan meninggal, maka semua tanggung jawab akan jatuh ke tangan Devan seorang. Yuki ragu sewaktu-waktu, tapi akhirnya dia mendudukkan Juan di kursi dan keranjang keluar dari kamar VIP. Saat itu Dev sedang duduk di kursi yang ada di lorong. Dia tahu kalau Yuki pasti akan datang mencarinya. Yuki yang menemukan Devan masih belum pergi langsung berlari ke arahnya. Tapi saat dia mau membuka mulutnya, dia tiba-tiba menyadari kalau dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menyapa Devan. Tolong selamatkan ayahku." Wajah Yuki terlihat ragu saat meminta bantuan Devan. Devan mengangkat kepalanya dan menatap Yuki. Tapi Yuki tidak berani menatap mata Devan secara langsung. Tadi dia masih memaki Devan, sekarang dia malah meminta bantuannya Devan. "Kamu percaya saya bisa menyelamatkan ayahmu? Percaya kalau saya bukan penipu?" Devan bertanya. Yuki tidak mengatakan apapun. Dia tidak tahu harus menjawab apa, karena dia sebenarnya tidak mempercayai Devan sepenuhnya. Hanya saja dia sudah tidak punya cara lagi. Ini sudah menyangkut masalah hidup dan mati. Melihat respon Yuki, Devan hanya tersenyum. Dia juga tidak mempersulitnya lagi, dan segera berjalan menuju kamar VIP. Yuki berlindung mengikutinya dari belakang. Sedangkan Dr. Harrison yang sudah penuh dengan keringat sedang berjalan mengitari kamar VIP dengan cemas. Dan saat melihat Devan memasuki kamar VIP, Dr. Harrison seperti bertemu dengan dewa penyelamatnya. Tidak peduli Devan bisa menyelamatkan Juan atau tidak, asalkan Devan sudah turun tangan maka tanggung jawab akan berpulang pada Devan. "Adik, tadi saya sudah salah menilaimu, tolong segera selamatkan Tuan Juan." Dr. Harrison pun mematok harga dirinya dan memohon kepada Devan. Saat ini hidupnya lebih penting dibandingkan harga dirinya, tidak ada salahnya dia memuji saat seperti ini. Devan melirik Dr. Harrison lalu mendengus pelan. "Sepertinya saya hanya bisa berusaha dengan keras." Setelah berkata, Devan bertanya kepada Dr. Harrison, "Apa kamu masih punya jarum perak?" "Ada, di tas dokterku." Dr. Harrison segera mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menyerahkannya kepada Devan. "Tidak cukup." Devan menggelengkan kepalanya. "Tidak cukup." Dr. Harrison terkejut. "Sebungkus ini berisi 30 jarum perak, masa tidak cukup? Biasanya dalam akupuntur, untuk menitikkan belasan jarum saja sudah sangat hebat. Bahkan Dr. Yohanes yang terkenal adalah Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional juga hanya bisa menitikkan 20 titik. Bisa menitikkan 30 lebih titik itu sudah benar-benar hebat." "Tidak cukup, saya perlu jarum perak dalam jumlah yang banyak," kata Devan. "Tapi berapa banyak?" tanya Dr. Harrison dengan hati-hati. 81 jarum." Dr. Harrison tercengang saat mendengar ucapan Devan. Sekujur tubuh membeku. Seketika, tatapan Dr. Harrison menunjukkan sedikit ketakutan, tapi dia tidak mengatakan apapun dan segera mengeluarkan seluruh jarum perak yang ada di tas dokternya. Setelah Devan menerima jarum perak itu, dia langsung membaringkan Juan di lantai, dan mulai tidak berhenti menitikkan jarum-jarum perak itu pada tubuh Juan. Devan mulai banyak berkeringat. Sangat jelas terlihat kalau hal itu sangat memakan energinya. Bahkan bajunya sudah tembus pandang karena basah. Ketika jarum perak terakhir menitik pada tubuh Juan, Devan menghela nafas panjang, dan dia ambruk dan langsung duduk di lantai. Selama ini Yuki terus memperhatikan dengan cemas, dia tidak mengerti tentang akupuntur dan sangat ingin bertanya tapi dia takut akan mengganggu Devan. Sedangkan Dr. Harrison yang sudah tercengang sejak tadi, terpana, mulutnya menganga, bahkan sudah cukup untuk memasukkan sebutir telur. Setelah sewaktu-waktu, keterkejutan Dr. Harrison berubah menjadi semangat. Dia langsung ayak di hadapan Devan dan menimbulkan suara gedebuk. Kelakuan Dr. Harrison yang mendadak itu juga membuat Devan dan Yuki terkejut.
Bab 8. Tabib, tolong terimalah saya sebagai muridmu. Devan membuka mulutnya, tapi dia menyadari kalau dia bahkan sudah tidak punya tenaga untuk berbicara. Sedangkan Yuki yang terkejut menatap Dr. Harrison. Dr. Harrison, apa yang sedang kamu lakukan? Ayahku saja belum tersadar. Yuki tidak mengerti, ayahnya jelas-jelas belum tersadar, kenapa Dr. Harrison sudah memanggil Devan dengan sebutan tabib. Nona Yuki tidak tahu, baru saja tabib menggunakan teknik 9 putaran jarum pembangkit. Teknik jarum ini bahkan bisa membangkitkan orang mati. Puan Juan pasti akan baik-baik saja. Dr. Harrison menjelaskan kepada Yuki. Sehebat itu, Yuki menatap Devan dengan tatapan tidak percaya, kalau apa yang dikatakan oleh Dr. Harrison benar, maka Devan benar-benar pantas disebut tabib. Tidak disangka kamu mengetahui tentang teknik 9 putaran jarum pembangkit. Devan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan terkejut. Teknik 9 putaran jarum pembangkit adalah teknik akupuntur kuno, dan sudah lama hilang. Teknik ini dipelajari oleh Devan dari Ryu. Dia tidak tahu bagaimana Dr. Harrison bisa mengetahui tentang teknik itu. Tabib, saya Harrison, ketua dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Cabang Kota Surau. Saya pernah membaca tentang teknik ini di buku pengobatan kuno. Tidak disangka hari ini saya begitu beruntung dan bisa menyaksikan tabib menggunakan teknik ini. Tolong terima saya sebagai muridmu. Sambil berkata, Harrison mulai bersujud kepada Devan. Perilaku Harrison kembali membuat Devan kewalahan, dan pada saat itu suara batuk terdengar. Juan sudah tersadar. Ayah. Yuki segera menghampiri Juan dan mencoba memapa ayahnya, tapi Dev langsung menghentikannya. Nona Yuki, kamu tidak boleh menggerakkannya sekarang. Tunggu sampai saya mengeluarkan semua jarum yang ada di tubuh ayahmu dulu. Devan meraih tangan Yuki yang kurus dan merasakan kehangatan dan kelembutan, yang membuat hati Devan bergejolak. Sedangkan Yuki yang merasakan kehangatan dari tangan Devan tersipu malu. Devan lalu melambaikan tangannya dengan ringan pada tubuh Juan, dan 81 jarum itu seolah tersedot langsung ke tangan Devan. Sudah. Devan mengembalikan jarum perak itu pada Harrison, dan berkata pada Yuki, pengobatannya berhasil. Devan bergegas melepaskan genggamannya, dan berusaha menenangkan dirinya. Dan saat ini, Yuki tidak berani lagi meragukan Devan sedikitpun. Dia berterima kasih kepada Devan dan memapah Juan. Dia sangat bersemangat hingga air matanya pun hampir mengalir. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Yuki memapah Juan dan bertanya padanya. Saya tidak apa-apa, sudah terasa lebih baik. Juan tersenyum, tapi saat dia melihat Harrison yang sedang berlutut, dia terlihat kebingungan. Ada apa ini? Yuki hanya bisa menceritakan kembali tentang teknik 9 putaran jarum pembangkit yang digunakan Devan untuk menyelamatkannya, dan setelah Juan mendengarnya dia sangat terkejut. Dia merasa Devan yang bisa mengetahui tentang penyakit tersembunyinya pasti punya keahlian, tapi dia tidak menyangka Devan ternyata sehebat itu. Sampai ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional pun bersujud memohon menjadi muridnya. Adik, kamu sudah menyelamatkanku sebanyak 2 kali, mulai hari ini kamu adalah penyelamat keluarga Tanaka, apapun yang kamu butuhkan, keluarga Tanaka pasti akan memenuhinya. Juan berkata dengan terharu, Tuan Juan jangan sungkan, saya hanya membantu sedikit, lagi pula kamu adalah orang yang sudah melakukan kebajikan untuk waktu yang lama, anggap saja ini adalah karma baikmu. Devan berkata dengan tenang, dan mengganti topik pembicaraan. Meskipun saya sudah menggunakan teknik 9 putaran jarum pembangkit untuk menyelamatkan nyawamu, tapi penyakitmu ini kalau tidak segera diobati, kamu hanya akan bertahan paling lama 3 bulan. Setelah mendengar perkataan Devan, Juan juga berlutut pada Devan dan berkata, tolong Tuan selamatkan nyawa saya akan membayar berapapun bahkan seluruh hartaku akan kurelakan. Juan sangat ketakutan, dia tidak berani memanggil Devan dengan sebutan adik lagi, dan langsung memanggilnya dengan sebutan Tuan. Dia benar-benar takut kalau Devan tidak mau menyelamatkannya. Demi hidup, dia sanggup merelakan seluruh harta kekayaannya pada Devan. Sebagai orang terkaya di kota Surau, harta kekayaan Juan terbilang banyak dan sekarang dia ingin memberikan semuanya pada Devan. Siapapun yang mendengar itu pasti akan merasa iri. Tuan Juan tidak perlu sampai seperti itu. Kita kebetulan bertemu dan tentu saya akan menyelamatkanmu. Hanya saja saya memerlukan beberapa bahan obat langka, dan saya perlu Anda menyiapkan bahan-bahan itu.
Devan tidak punya uang untuk membelikan Juan bahan-bahan itu, dan bahan-bahan yang dia perlukan itu cukup berharga dan mahal. Sebagian orang tidak akan mampu mendapatkannya. Puan, katakan saja apa yang Anda perlukan. Juan sibuk menganggukkan kepalanya, lalu berkata pada Yuki. Yuki, cepat siapkan pulpen dan kertas, dan catat semuanya. Devan yang tiba-tiba dipanggil Tuan oleh Juan merasa canggung, lalu berkata, Tuan Juan, nama saya Devan Colin, cukup panggil saya Devan saja. Bagaimana boleh, Tuan Colin adalah penyelamat saya. Keluarga Tanaka tidak akan melupakan hal ini. Devan melihat Juan yang bersikeras pun tidak lagi menuntut padanya, dia mengambil pulpen dan kertas lalu menuliskan bahan-bahan yang dia perlukan dan memberikannya pada Yuki. Tuan Juan, dalam daftar obat ini sebagian besar adalah bahan-bahan yang kamu perlukan, tapi ada sebagian yang saya perlukan untuk ibu saya. Ibu saya kehilangan penglihatannya, dan saya memerlukan bahan-bahan ini untuk menyembuhkannya. Devan berkata dengan jujur pada Juan. Ibu Devan, Selin kehilangan penglihatannya karena terlalu sering menangis. Kalau bahan-bahan obatnya tersedia, menyembuhkannya hanya masalah kecil bagi Devan. Hanya saja, dengan kemampuannya yang saat ini, dia tidak sanggup membeli bahan-bahan obat itu, dan meminta bantuan keluarga Tanaka untuk sekalian menyiapkannya. Hanya saja, ada dua bahan yang Devan khawatir tidak akan bisa ditemukan oleh Tuan Tanaka, salah satunya adalah kuas spiritual. Seperti kuas yang sudah lama digunakan oleh sastrawan dan memiliki spiritualitas atau kuas yang terbuat dari bulu hewan spiritual, juga bisa digunakan. Dan satu lagi yang dia butuhkan adalah batu sinabar, meskipun batu sinabar sangat umum, namun yang Devan butuhkan adalah batu sinabar yang terbuat dari kayu cendana merah yang sudah berusia ratusan tahun. Dan dipadukan dengan kuas spiritual, Devan hanya perlu menitikkannya beberapa kali pada mata Selin dan dia akan kembali bisa melihat. Meskipun Devan juga menuliskan kedua bahan ini dalam daftar, tapi dia ragu kalau keluarga Tanaka dapat menemukannya, kedua benda itu hanya bisa dibedakan oleh orang-orang yang mengerti. Bab 9. Tuan Devan, katakan saja apa yang kamu perlukan. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi permintaanmu, dan tidak akan pernah menolak. Juan segera menjawab. Tuan Devan, dalam daftar ini kamu menuliskan kuas spiritual dan batu sinabar, apa kegunaan mereka? Yuki tiba-tiba membuka suara dan bertanya. Karena kuas dan batu sinabar tidak terdengar seperti bahan yang diperlukan untuk menyembuhkan penyakit, dan dua benda ini juga umum dijual di jalanan. Yuki, kamu jangan banyak bertanya. Kalau Tuan Devan menuliskannya di daftar, ikuti saja, kata Juan sambil memelototi Yuki. Tidak apa-apa, Devan tersenyum. Kedua benda ini juga digunakan untuk menyembuhkan penyakit, hanya saja kedua benda ini tidak biasa, yang saya perlukan adalah kuas yang memiliki spiritualitas dan batu sinabar yang terbuat dari kayu cendana. Memiliki spiritualitas. Yuki tercengang. Juan juga kaget. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang dimaksud memiliki spiritualitas. Melihat kedua orang itu tercengang, Devan menjelaskan. Di dunia ini, semua makhluk hidup sampai benda mati sekalipun sebenarnya memiliki spiritualitas, walaupun benda mati yang ada di sini seperti meja dan kursi ini, semuanya memiliki spiritualitas, hanya saja peluangnya memerlukan persyaratan khusus dan waktu yang panjang. Seperti misalnya kursi yang saya duduki ini, kalau misalnya saya duduk di kursi ini setiap hari untuk berlatih, maka 10 tahun, 50 tahun ataupun hingga ratusan tahun, maka kursi ini akan perlahan-lahan memiliki spiritualitas. Devan takut mereka berdua tidak mengerti maksudnya, jadi dia berusaha menjelaskan dengan kata-kata yang umum. Oh, saya mengerti. Yuki tiba-tiba berteriak bersemangat. Tuan Devan, maksud Tuan sama seperti yang saya tonton di televisi, sebatang pohon yang tumbuh di gua sakral yang didatangi para titisan dewa akan memiliki spiritualitas bahkan ada yang berubah menjadi bentuk manusia. Yuki, jangan bicara sembarangan. Juan yang mendengar jawaban Yuki merasa dia sedang omong kosong. Dia berpendapat kalau di dunia ini tidak mungkin ada titisan dewa, sudah zaman apa ini? Yang dikatakan oleh Nona Yuki tepat sekali. Maksud saya seperti itu. Devan tersenyum. Dulu Devan juga tidak mempercayainya. Setelah dia mengikuti Ryu selama 3 tahun, dia baru menyadari kalau di dunia ini masih banyak hal-hal yang di luar nalarnya.
Seperti cara bersemedi yang berfokus pada hati yang diajarkan oleh Ryu padanya juga merupakan sebuah metode yang digunakan oleh para titisan dewa. Kalau dia berhasil melatih dan menguasainya maka dia akan setara dengan titisan dewa. Juan tersenyum canggung, dia tidak menyangka apa yang dikatakan oleh Yuki benar. Kalau orang lain yang mengatakan padanya tentang spiritualitas, titisan dewa dan sebagainya, pasti Juan akan mencibir, tapi karena Devan yang mengatakan hal ini, dia sedikit tercengang. Devan dan Juan mengobrol hingga melupakan Harrison yang masih bersujud di lantai. Meskipun karakteristik Harrison tidak begitu buruk, tapi dia orang yang kurang bertanggung jawab. Devan tidak ingin menerimanya menjadi murid, lagi pula tanpa persetujuan dari Ryu, Devan tidak akan bertindak semena-mena. Setelah mengobrol hampir belasan menit, Devan akhirnya mengetahui bagaimana cara Juan terluka. Semasa muda Juan pernah ditinju oleh lawan bisnisnya, karena tidak mengakibatkan luka luar, dan hasil pemeriksaan juga tidak menunjukkan masalah, dia tidak pernah memperdulikannya lagi. Tapi tidak lama setelah itu, Juan mulai merasa kalau dirinya menjadi semakin lemah dan semakin lemah. Dia sering mengalami kesulitan bernafas, dan dia terus meminum suplemen untuk membantu kesehatannya, sampai saat ini. Juan takut keluarganya akan khawatir, maka dia tidak pernah memberitahukan hal ini kepada mereka. Itu juga alasan kenapa Yuki tidak tahu kalau ayahnya memiliki penyakit tersembunyi. Devan langsung memahami kalau orang yang memukuli Juan pastilah seorang yang berlatih bela diri, dan sudah berlatih untuk menggunakan tenaga dalam. Tujuannya adalah untuk membuat Juan mati, tapi karena Juan kaya, dia sanggup membeli banyak suplemen untuk membantu kesehatannya hingga hari ini. Kalau bukan karena bertemu dengan Devan, Juan takutnya sudah mati. Tuan Devan, tolong terima saya sebagai muridmu. Harrison yang berlutut di lantai kembali berkata dengan keras. Kedua kakinya sudah lama kebas, sekarang bahkan sudah terasa sakit, membuat Harrison merasa sangat kesakitan. Devan melirik Harrison dan berkata, "Berdirilah, saya tidak akan menerima murid. Kalau ada hal yang tidak kamu mengerti dan ingin kamu tanyakan, saya bisa memberimu petunjuk." Devan melihat Harrison sudah berlutut untuk waktu yang lama, ini juga merupakan sebuah ketulusan, jadi dia setuju untuk memberi petunjuk kepadanya, tapi kalau untuk menjadi muridnya, dia tidak akan menerimanya. Mendengar ucapan Devan, Harrison langsung senang dan terus-menerus menyampaikan rasa terima kasihnya. "Terima kasih Tuan Devan, terima kasih Tuan Devan." Harrison bangkit berdiri perlahan-lahan, namun karena kakinya sudah kebas hingga kesakitan, dia sama sekali tidak bisa berdiri. Melihat kondisi Harrison, Devan mengulurkan tangannya dan menotok kedua kaki Harrison. Rasa kebas dan sakit pada kakinya seketika hilang, ini membuat Harrison kembali tercengang. "Tuan Juan, saya sudah harus pulang untuk mengurus orang tua saya. Setelah kamu mendapatkan semua bahan-bahan itu, hubungi saja saya." Devan bangkit berdiri dan berkata. Devan mengkhawatirkan ibunya yang sendirian di rumah. "Tuan Devan, kalau boleh tahu di manakah Anda tinggal saat ini?" Juan bertanya. "Saya tinggal di perumahan Kali Kasih, ada apa?" Devan bertanya dengan wajah keheranan. "Oh, tidak apa-apa, saya punya sebuah rumah kosong yang tidak ditinggali. Saya berniat memberikannya kepada Tuan Devan. Tempat itu sangat cocok untuk masa penyembuhan, semoga bisa bermanfaat untuk Tuan Devan." Juan berkata sambil mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya. "Kalau begitu, terima kasih Tuan Juan." Awalnya Devan berencana menolak, dia membantu mengobati Juan bukan demi mendapatkan apapun, tapi saat dia mengingat rumah orang tuanya yang sudah bobrok, dan dia sendiri belum memiliki kemampuan untuk membelikan rumah baru untuk sementara waktu ini, maka dia memilih untuk menerimanya. Tapi saat Devan menerima kunci yang diserahkan kepadanya, dia tertegun. Kunci ini merupakan kunci rumah yang ada di area perumahan Bumi Indah. Bab 10. Area perumahan Bumi Indah merupakan kompleks perumahan terkecil yang ada di kota Surau. Kompleks perumahan itu berada di satu-satunya pegunungan yang ada di kota Surau. Pemandangan di sana sangat indah, udaranya juga sangat segar, dan orang yang bisa tinggal di sana hanyalah para konglomerat, atau orang-orang dengan jabatan tinggi. Orang biasa bahkan tidak akan sanggup membayar biaya pengelolaan propertinya. "Tuan Juan, rumah ini terlalu mahal. Maaf, saya tidak bisa menerimanya." Devan segera menyodorkan kunci itu kembali pada Juan. "Kalau Tuan Devan menolak seperti ini, lantas apakah nyawa saya tidak melebihi harga rumah ini?" Juan berkata sambil tersenyum.
Mendengar perkataan Juan, Devan hanya bisa menerimanya. Kemudian Juan juga mengeluarkan selembar kartu ATM dan memberikannya kepada Devan. Di dalamnya berisi 10 miliar. Devan tahu dia tidak akan bisa menolak, jadi dia menerima kartu itu dan memasukkannya ke dalam saku. Di saat Devan bersiap pamit, dari bawah terdengar suara ribut dan keras. Devan mengernyitkan keningnya. Juan yang melihat Devan mengernyitkan keningnya langsung menghubungi manajer hotel. "Ada apa ini? Kenapa ribut sekali?" Juan menanyakan. "Tuan Juan, hari ini Tuan Navarro dari keluarga Quintan sedang melangsungkan pernikahannya. Resepsi pernikahannya diselenggarakan di aula lantai 2. Manajer itu segera menjelaskan situasi kepada Juan. Saat mendengarnya Juan baru mengiyakan. Dia juga seorang pebisnis yang bergerak dalam bidang usaha perhotelan. Keributan yang terjadi karena ada resepsi pernikahan memang suatu hal yang tidak bisa dikontrol. "Tuan Juan, saya pamit dulu." Devan memberi hormat kepada Juan dan keluar dari kamar VIP. Saat Devan baru turun ke lantai bawah, dia kembali bertemu dengan Navarro yang sedang menggendong pengantinnya. Senas memasuki hotel. Saat melihat Devan, Navarro tercengang sesaat lalu tertawa keras. "Devan, tidak disangka kamu benar-benar datang untuk menghadiri pernikahan kami. Apa kamu datang untuk makan dan minum gratis?" Devan melirik dingin ke arah Navarro, dan sama sekali tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan hendak pergi dari sana. "Jangan pergi dong." Navarro segera menghalangi jalan Devan, dan berkata dengan penuh penghinaan. "Cepat lihat mantan pacarmu, bukankah sekarang dia sangat cantik? Apakah kamu tidak punya hal-hal yang ingin disampaikan kepadanya?" Navarro sengaja mempermalukan Devan. "Navarro, sudah jangan pedulikan dia. Ayo, waktunya sudah hampir tiba." Senas yang ada di pelukan Navarro sama sekali tidak melihat Devan, dan berkata manja pada Navarro. "Navarro, jangan pedulikan sampah ini, jangan sampai terlambat. Ayo kalian masuk dulu ke aula, saya akan mengusir sampah ini." Yasmin mendesak Navarro lalu menatap Devan. "Bocah ini, apa lagi maumu? Bisa-bisanya datang ke hotel, dengan penampilanmu yang seperti katak ini, mana mungkin putriku mau denganmu? Apa kamu tidak punya kaca untuk melihat-lihat dirimu sendiri? Cepat enyalah dari hadapanku, jangan membuat masalah di sini." Kata-kata Yasmin tajam dan menusuk ke dalam hati. Para kerabat dan teman-teman yang ada di sekitar yang mendengar perkataannya menatap Devan sambil mencibir. Seketika membuat Devan terlihat seperti badut akrobat yang ditertawai oleh orang-orang. "Suatu hari nanti kalian semua pasti akan berlutut memohon di hadapanku." Devan menahan api kemarahannya, dan mendorong Yasmin yang menghalangi jalan keluarnya. "Tahan dia." Navarro mengernyitkan keningnya. "Hari ini kamu harus menghadiri pernikahanku, kamu tidak akan bisa pergi. Saya ingin melihat ekspresi wajahmu saat menyaksikan mantan pacarmu ini menikah denganku." Mendengar perintah Navarro, Bobby dan bawahannya langsung menghalangi Devan. Mereka sudah pernah dipukuli saat berada di rumah Devan, dan mereka masih kesal soal itu. Sekarang mereka ingin membalas dendam pada Devan. Melihat Bobby dan bawahannya menghalangi jalannya dengan wajah sangar, Devan berbalik menatap Navarro. "Kamu yakin ingin saya menghadiri pernikahanmu?" "Benar, saya ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri, dan saya ingin kamu mengetahui satu hal dengan jelas, yaitu kamu sama sekali bukan lawanku, dan bahkan kamu tidak pantas." Navarro berkata dengan sinis. "Baik, kalau saya menghadiri pernikahanmu, maka pernikahanmu itu tidak akan terjadi." Selesai berkata, Devan langsung berjalan menuju aula di lantai 2 yang berisi sekitar 100-an lebih meja. "Hahaha, saya malah ingin tahu bagaimana caramu menggagalkan pernikahanku." Navarro tertawa keras. Dia sama sekali tidak termakan ancaman Devan. Namun untuk menjaga agar Devan tidak membuat keributan dan merusak kebahagiaan orang-orang, Navarro berpesan kepada Bobby. "Bobby, bawa beberapa orang lagi, dan perhatikan Devan dengan benar. Kalau dia berani membuat masalah, langsung tangkap dia." "Tuan Navarro, jangan khawatir, serahkan saja padaku." Bobby mengangguk. Tatapan matanya bersinar. Dia sedang memikirkan cara untuk membalas dendam kepada Devan. Di dalam aula, Devan mencari meja yang ada di sudut dan duduk di sana. Orang-orang yang menghadiri pernikahan tuan muda keluarga Quintan adalah orang-orang terkemuka, yang berkuasa dan dihormati di kota Surau. Orang biasa seperti Devan bahkan tidak pantas untuk menghadirinya. Karena itu, kemunculan Devan membuat para tamu menatapnya dengan aneh.
Di aula pernikahan semewah ini, tiba-tiba muncul seorang pemuda biasa, yang tampak tidak pantas berada di sini. Tapi tidak lama kemudian, status Devan langsung diketahui oleh para tamu, dan yang menatapnya menjadi lebih banyak lagi. Ada yang menatapnya dengan sarkas, dan ada yang menatapnya dengan iba. Hanya saja Devan tidak memperdulikan tatapan-tatapan itu, dia duduk sendirian di meja sudut dan memakan manisan yang ada di meja, wajahnya terlihat datar. Bobby membawa serta belasan orang dan berdiri di belakang Devan sambil memperhatikannya. Kalau Devan berani membuat onar maka mereka pun tidak akan segan-segan. "Hei, bukankah ini Devan? Kapan kamu bebas dari penjara?" Sebuah suara sarkastik terdengar. Devan mendongak, dan melihat seorang wanita dengan riasan tebal yang mempesona berjalan menuju arahnya, dengan seorang pria muda mengikuti wanita itu. Suara wanita itu menarik perhatian orang yang ada di sekitarnya. Awalnya mereka mengira Devan hanyalah mantan pacar pengantin wanita, yang datang kemari untuk melihat mantan pacarnya untuk terakhir kali. Mereka tidak tahu kalau Devan pernah di penjara, yang membuat mereka semakin kepo terhadap Devan. Bersambung.